Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah seorang ulama, sastrawan, dan pemikir Islam yang berasal dari Indonesia. Beliau memiliki pengaruh yang luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Buya Hamka adalah sosok yang memainkan peran penting dalam penyebaran pemikiran Islam modern dan reformis di kedua negara. Tulisan-tulisan, ceramah, dan karya-karya sastra beliau banyak diapresiasi di Malaysia. Bahkan hingga saat ini pengaruh beliau tidak hanya terbatas pada bidang agama, tetapi juga di bidang sastra, budaya, dan politik. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh Buya Hamka di Malaysia, terutama dalam bidang agama, sastra, dan pemikiran reformis Islam. Selain itu juga akan dijelaskan bagaimana warisan pemikiran Buya Hamka terus berpengaruh pada perkembangan intelektual dan spiritual masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengaruh Buya Hamka di Malaysia. Buya Hamka lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1908. Beliau adalah anak dari seorang ulama besar, Syekh Abdul Karim Amrullah. Dari kecil, Hamka sudah menunjukkan ketertarikannya pada ilmu agama dan sastra. Buya Hamka adalah seorang yang mengenyam pendidikan Islam di surau dan pondok pesantren. Beliau adalah seorang pembaru Islam di Minangkabau yang terinspirasi dari pemikiran reformis Islam Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Dari ayahnya, Hamka belajar tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta meninggalkan takhayul yang merusak akidah umat Islam. Di usia muda, Hamka sangat gemar belajar. Ia tidak hanya belajar di sekolah agama tradisional, tetapi juga mendalami berbagai ilmu pengetahuan modern, sejarah, sastra, dan filsafat. Ia membaca karya-karya ulama besar Islam dan sastrawan dunia yang kemudian membentuk cara berpikirnya dan pendekatannya dalam berdakwah. Namun beliau juga banyak belajar secara mandiri dengan membaca buku-buku dari luar negeri yang membawa pemikiran Islam modern dan reformis. Selain sebagai seorang ulama, Hamka juga dikenal sebagai sastrawan. Karya-karya seperti Tenggelamnya Kapal Pandruik dan Di Bawah Lindungan Ka'bah tidak hanya diminati oleh pembaca di Indonesia saja, tetapi juga di Malaysia. Gaya penulisan Hamka yang menggabungkan nilai-nilai agama dan humanisme menjadi daya tarik tersendiri. Pemikiran reformis Islam yang dibawa Buya Hamka sangat mempengaruhi masyarakat Muslim di Malaysia. Salah satu karya penting beliau adalah Tafsir Al-Ajhar yang dianggap sebagai salah satu tafsir Al-Quran terbaik yang ditulis oleh ulama Nusantara. Tafsir ini sangat populer di Malaysia dan digunakan oleh banyak institusi pendidikan Islam di Malaysia. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang tokoh yang menekankan pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam, serta penerapan ajaran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Pemikiran ini sejalan dengan gerakan reformasi Islam di Malaysia yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Syekh Al-Hadi dan kaum muda. Melalui ceramah-ceramah dan tulisannya, Hamka mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan Hadis, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan terbuka terhadap perubahan zaman. Hal ini sangat relevan bagi masyarakat Muslim di Malaysia yang pada waktu itu juga sedang mengalami dinamika politik dan sosial yang memerlukan pembaruan pemikiran Islam. Sebagai seorang sastrawan, karya-karya Hamka memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sastra Melayu. Gaya penulisan Hamka yang sederhana namun penuh makna, serta penggabungan antara unsur agama dan nilai-nilai kemanusiaan membuat karyanya sangat diminati oleh masyarakat Malaysia. Novel-novel seperti Tenggelamnya Kapal Pandruik dan Di Bawah Lindungan Ka'bah menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah Malaysia dan telah memengaruhi banyak penulis muda di Malaysia. Karya sastra Hamka tidak hanya menceritakan kisah cinta dan drama,
tetapi juga membawa pesan-pesan moral dan spiritual yang relevan bagi pembacanya. Selain itu, Hamka juga menulis karya-karya sejarah dan biografi tokoh-tokoh Islam yang banyak menjadi rujukan bagi pelajar dan akademisi di Malaysia. Pemikiran Buya Hamka yang moderat dan reformis juga berpengaruh terhadap gerakan sosial dan politik di Malaysia. Beliau menekankan pentingnya persatuan umat Islam di seluruh Nusantara, termasuk di Malaysia, dan menolak fanatisme serta kekerasan dalam beragama. Hamka juga berperan dalam mempromosikan hubungan yang baik antara Indonesia dan Malaysia. Ketika terjadi ketegangan antara kedua negara pada era konfrontasi di tahun 1960-an, Hamka adalah salah satu tokoh yang menyuruhkan dialog dan perdamaian. Sikap moderat Hamka dan pandangannya tentang politik Islam yang inklusif memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh politik Islam di Malaysia, seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. Pemikiran Hamka tentang Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial terus memberikan pengaruh pada perkembangan politik Islam di Malaysia. Teman-teman sekalian, hingga saat ini pengaruh Buya Hamka masih dapat dirasakan di Malaysia. Karya-karya beliau terus dibaca dan dipelajari di institusi pendidikan, serta menjadi bagian penting dari khazanah intelektual Islam di Malaysia. Banyak ulama dan cendekiawan Malaysia yang menjadikan Hamka sebagai sumber inspirasi dalam pemikiran mereka. Selain itu, konsep Islam yang dibawa oleh Hamka, yaitu Islam yang ramah, toleran, dan terbuka terhadap perkembangan zaman, terus menjadi panduan bagi gerakan-gerakan Islam di Malaysia. Buya Hamka memiliki hubungan yang sangat erat dengan Malaysia. Kedekatannya dengan Malaysia bermula sejak tahun 1936 ketika ia diundang untuk memberikan ceramah di Singapura dan Malaysia oleh organisasi-organisasi Islam setempat. Dakwah Hamka di Malaysia berkembang pesat karena kemampuannya menjelaskan ajaran Islam secara sederhana namun mendalam, yang bisa dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Buya Hamka sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai tempat di Malaysia, termasuk masjid-masjid, universitas, dan organisasi Islam. Ceramah-ceramah yang selalu dipenuhi oleh masyarakat yang antusias mendengar pemikiran dan pencerahan dari ulama yang rendah hati, namun memiliki pengetahuan yang luas. Di Malaysia, Hamka menjadi tokoh yang sangat dihormati karena pandangannya yang moderat namun tegas dalam menjaga prinsip-prinsip Islam. Salah satu kontribusinya adalah memajukan dakwah Islam melalui media massa. Sejak tahun 1950-an, Buya Hamka aktif menulis di berbagai majalah dan surat kabar di Malaysia. Ia menulis tentang berbagai isu keagamaan, moral, dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Malaysia. Hamka juga dikenal sebagai seorang intelektual yang mempromosikan pentingnya persatuan umat Islam di Malaysia. Ia sering sekali menekankan pentingnya menjauhi perpecahan antar golongan dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Selain ceramah, karya tulis Hamka juga memainkan peran besar dalam menyebarkan dakwanya di Malaysia. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Ajhar, sebuah tafsir Al-Quran yang disusun selama ia berada di penjara di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Tafsir ini diterima sangat baik oleh masyarakat Malaysia karena bahasa yang digunakan mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Novel-novel Buya Hamka juga mendapat tempat istimewa di hati masyarakat Malaysia. Karya-karya seperti Tenggelamnya Kapal Panderuik, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Merantau ke Delhi menjadi bacaan populer di Malaysia, tidak hanya sebagai karya sastra tapi juga sebagai media dakwah yang mengandung nilai-nilai Islam yang kuat.
Buya Hamka juga memiliki hubungan yang erat dengan beberapa ulama terkemuka di Malaysia seperti Tuan Guru Haji Ahmad Maher dan Syekh Abdullah Fahim. Mereka sering bertukar pandangan tentang cara terbaik untuk menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang mengalami modernisasi. Persahabatan ini turut mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang keagamaan. Melalui jaringan ulama ini, dakwah Hamka semakin dikenal luas. Mereka sering berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan dakwah, seminar, dan forum-forum keilmuan yang diselenggarakan di berbagai tempat di Malaysia. Kolaborasi ini juga memperkuat hubungan intelektual antara kedua negara. Meskipun Buya Hamka sangat dihormati, ia juga menghadapi tantangan dalam dakwahnya di Malaysia. Salah satu tantangan utama Buya Hamka adalah perbedaan pandangan antara ulama-ulama tradisional dengan ulama-ulama pembaharu. Beberapa ulama konservatif di Malaysia tidak sepenuhnya setuju dengan pendekatan reformis Hamka yang menekankan rasionalitas dan pemurnian akidah. Namun Hamka mampu menghadapinya dengan cara yang bijaksana, menjelaskan posisinya tanpa menyerang pihak yang berbeda pendapat dengannya. Selain itu, Hamka juga menghadapi tantangan dari segi politik. Pada saat itu, hubungan antara Indonesia dan Malaysia sempat tegang, terutama pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. Meskipun demikian, Hamka tetap berperan penting sebagai jembatan yang mempromosikan perdamaian dan persatuan antara kedua bangsa. Hingga saat ini, pengaruh Buya Hamka di Malaysia masih sangat kuat. Pemikiran-pemikirannya tentang Islam yang moderat, rasional, dan sesuai dengan perkembangan zaman terus menjadi rujukan bagi banyak kalangan. Universitas-universitas di Malaysia juga mengkaji karya-karyanya sebagai bagian dari kajian keislaman dan sastra. Tidak hanya itu, nama Buya Hamka diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan di Malaysia. Ada masjid, sekolah, dan organisasi Islam yang memakai nama Hamka sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan dakwah Islam di Malaysia. Kesimpulannya teman-teman sekalian adalah bahwa perjalanan dakwah Buya Hamka di Malaysia adalah bagian penting dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Melalui dakwahnya yang santun, pemikiran yang rasional, dan karya-karya yang mendalam, Buya Hamka tidak hanya berhasil membangun jembatan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat Muslim di kedua negara. Warisan Buya Hamka di Malaysia terus hidup melalui pemikiran, tulisan, dan kontribusi sosial keagamaannya yang tetap relevan hingga hari ini. Dan pengaruh Buya Hamka di Malaysia tidak dapat dipisahkan dari peran beliau sebagai ulama, sastrawan, dan pemikir Islam. Karya-karya beliau memberikan kontribusi besar dalam pembaruan pemikiran Islam dan perkembangan sastra Melayu. Pemikiran Buya Hamka yang moderat dan reformis menjadi inspirasi bagi banyak tokoh di Malaysia, baik di bidang agama, sastra, maupun politik. Hingga saat ini, warisan pemikiran Buya Hamka tetap hidup dan relevan di Malaysia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.